Gudang itu dulu berisik oleh tawa buruh dan bunyi kayu peti yang diseret. Kini sunyi. Haji Mukhlis berdiri di tengah lorong sempit di antara tumpukan kain batik yang menjulang, warnanya kusam oleh debu dan waktu. Bau kanji dan malam menempel di udara, berat, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Ia meremas ujung kain motif jelamprang, motif yang dulu membuat namanya dielu-elukan. Tangannya berhenti. Tidak ada cacat. Pewarnaan rapi. Garisnya presisi. Batik bagus, gumamnya, lebih untuk meyakinkan diri sendiri daripada menilai kain itu. Namun label harga yang tergantung di sudut kain terasa seperti ejekan. Sudah 3 bulan tak ada yang menyentuhnya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari pembeli di Jakarta. Maaf, Pak Haji. Kami batal. Pasar lesu. Haji Mukhlis menghela napas panjang, lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tahu, membalas atau tidak, hasilnya sama. Batal tetap batal. Ia melangkah keluar gudang menuju ruang kantor kecil yang dindingnya dipenuhi piagam dan foto lama. Dirinya bersalaman dengan pejabat, tersenyum di depan spanduk pameran batik. Semua itu seperti milik orang lain. Di meja, buku kas terbuka. Angka-angka merah berbaris rapi, kejam dalam keteraturannya. Utang ke bank, ke pemasok kain, ke koperasi. Semuanya jatuh tempo, dan waktunya berlari lebih cepat dari yang bisa ia kejar. Pak Haji, suara Pak Harun terdengar dari ambang pintu. Sahabatnya itu masuk dengan langkah hati-hati, seolah takut menginjak sesuatu yang rapuh. Wajahnya penuh kerut, bukan karena usia semata, melainkan karena kebiasaan berpikir panjang sebelum bicara. Ada kabar. Haji Mukhlis menutup buku kas. Biasa, jawabnya singkat. Nada suaranya keras, terlalu keras untuk ruangan sekecil itu. Gengsi bekerja seperti perisai. Ia tidak suka terlihat lemah, terlebih di depan Pak Harun yang sejak awal mengingatkan agar ia tidak memperluas usaha terlalu cepat. Pak Harun melirik tumpukan kain di sudut ruangan. Pasar memang aneh belakangan. Tapi ini juga ujian. Sabar, Pak Haji. Rezeki ada jalannya. Haji Mukhlis tersenyum tipis. Kalau sabar saja cukup, Harun, semua orang sudah kaya. Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan. Ia melihat alis Pak Harun terangkat, ada kekecewaan yang tertahan. Seketika ia menyesal, tapi gengsi mencegahnya meminta maaf. Pak Harun menarik kursi dan duduk. Saya cuma mengingatkan. Jangan sampai panik bikin kita salah langkah. Salah langkah. Kata-kata itu menempel di kepala Haji Mukhlis. Ia mengangguk tanpa komitmen. Di dalam dirinya, ada perlawanan halus terhadap nasihat. Ia merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Bekerja keras, jujur, rajin sedekah. Namun hasilnya nol. Sementara itu, pesaing-pesaing yang dulu menyalipnya dari belakang kini membuka cabang baru, memamerkan mobil mewah di depan toko. Siang itu, ia pulang lebih awal. Rumahnya masih sama, besar, rapi, namun terasa lebih kosong sejak suara tawa jarang terdengar. Bu Salma, istrinya, menyambut dengan senyum yang dipaksakan. Makan dulu, Pak, katanya lembut, menyodorkan piring. Haji Mukhlis menggeleng. Nanti. Ia duduk, memijat pelipis. Bu Salma tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, pertanyaan hanya akan membuka pintu kemarahan atau keheningan yang lebih panjang. Namun matanya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Tadi ada yang nelpon, ucapnya pelan, dari bank. Kalimat itu seperti jarum kecil. Tidak menusuk dalam, tapi cukup untuk mengganggu. Haji Mukhlis berdiri. Saya urus, katanya cepat. Sekali lagi, penyangkalan bekerja. Ia memilih percaya bahwa semua masih bisa dikendalikan. Sore menjelang, ia kembali ke gudang. Sendirian. Cahaya matahari masuk dari sela genteng, membentuk garis-garis tipis di atas kain. Ia berjalan di antaranya, menyentuh satu persatu gulungan,
seperti menghitung rosario. Dalam kepalanya, doa-doa berputar, bercampur dengan perhitungan kasar. Berapa yang harus terjual agar ia bernapas sedikit lebih lega. Namun ada perasaan lain yang menyelinap, iri. Ia teringat wajah seorang pengusaha batik muda yang ditemuinya minggu lalu, bercerita tentang lonjakan pesanan dengan mata berbinar. Lagi mujur, kata orang itu sambil tertawa. Kata mujur terdengar ringan, tapi bagi Haji Mukhlis, itu terasa seperti sesuatu yang ia kehilangan. Ia berhenti di ujung gudang, di depan kain yang paling lama tersimpan. Debunya tebal. Ia meniupnya pelan. Debu beterbangan, membuatnya batuk. "Aku salah di mana?" gumamnya. Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban, hanya pengakuan bahwa logika dan doa yang selama ini ia pegang mulai retak. Malam turun. Gudang semakin dingin. Haji Mukhlis mengambil buku catatan kecil dari saku. Ia menulis beberapa angka, mencoret, menulis lagi. Lalu, tanpa sadar, ia menulis satu baris lain, nama seorang pedagang tua yang sempat ia dengar di pasar pagi tadi. Orang-orang menyebutnya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku dengan cepat, seolah takut tertangkap basah oleh pikirannya sendiri. Di luar, suara angin menggeser daun. Haji Mukhlis memadamkan lampu gudang. Dalam gelap, keputusan kecil itu terasa berisiko, sekadar mencatat nama, sekadar mengingat kemungkinan. Namun justru dari situlah tekanan baru lahir, menekan dadanya lebih kuat daripada tumpukan batik yang tak laku. Nama itu masih tertulis di benak Haji Mukhlis ketika pagi datang. Ia terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seperti ada kalimat yang tertinggal di ujung lidah namun tak kunjung terucap. Buku catatan kecil di saku celananya terasa lebih berat dari biasanya, meski isinya hanya coretan angka dan satu nama yang semalam ia tulis lalu buru-buru ia tutup kembali. Ia berangkat ke pasar batik lebih awal dari biasanya. Bukan untuk berjualan, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa semua yang ia pikirkan hanyalah kelelahan. Pasar Pekalongan sudah ramai, suara tawar-menawar bertabrakan dengan aroma kopi dan kain baru. Haji Mukhlis melangkah mantap, menyapa beberapa pedagang yang dulu menunduk hormat saat ia lewat. Kini sapaan mereka biasa saja, netral. Tidak ada penghinaan, tapi juga tidak ada kekaguman. Itu cukup untuk mengusik harga dirinya. Ia berhenti di lapak seorang pedagang tua bernama Pak Suro, lelaki kurus dengan sorban lusuh yang sudah lama mengenalnya. Pak Suro adalah saksi naik turunnya usaha Haji Mukhlis, dan hari itu sikapnya terlalu ramah untuk ukuran orang yang sedang berdagang. "Pak Haji kelihatan capek," katanya sambil melipat kain. Nada suaranya tidak mengejek, justru seperti prihatin. "Capek biasa," jawab Haji Mukhlis. Ia berpura-pura meneliti kain di depannya, padahal pikirannya melayang. Di sebelah lapak, dua pedagang lain sedang berbisik. Kata-kata mereka tidak jelas, sampai satu frasa menyusup, tajam dan asing, "Rezeki cepat." Pak Suro ikut menoleh, lalu tertawa kecil. "Ah, itu. Orang-orang sekarang maunya instan." Ia mendekat sedikit, menurunkan suara. "Ada saja yang percaya sama Mbah Kliwon." Nama itu. Haji Mukhlis merasakan denyut kecil di pelipisnya. "Siapa?" tanyanya ringan, terlalu ringan. Pak Suro mengangkat bahu. "Orang tua di pinggir kota. Katanya bisa bantu usaha. Tapi ya begitu, Pak Haji, pasar ini penuh cerita. Percaya atau tidak, tergantung orangnya." Haji Mukhlis tertawa. Tawa pendek, keras, seperti memotong pembicaraan. Zaman sekarang masih percaya begituan? Ia menggeleng, menepuk bahu Pak Suro seolah sedang bercanda. Namun di dalam, ada rasa penasaran yang tidak ia undang. Ia membayar kain yang sebenarnya tidak ia butuhkan, lalu pergi dengan langkah cepat. Sepanjang lorong pasar, nama itu mengikuti. Ia mendengar orang lain menyebutnya, atau mungkin hanya pikirannya yang mempermainkan. Ia berusaha menenangkan diri dengan logika.
Orang terdesak akan mencari kambing hitam atau jalan pintas. Ia tidak seperti itu. Ia Haji Mukhlis, pengusaha batik yang bangkit dari nol. Semua yang ia punya adalah hasil kerja keras. Di sudut pasar, ia berhenti. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan buku catatan kecil. Ia membuka halaman kosong, lalu menutupnya lagi. Menarik napas. Cuma buat tahu, gumamnya. Ia menulis alamat yang ia dengar sepintas dari Pak Suro, pinggir kota, dekat Sungai Lama. Tulisan itu rapi, terkendali, seolah hanya mencatat pemasok baru. Rasionalitas memberinya alasan, rasa ingin tahu memberinya dorongan. Siang hari, Pak Harun menelpon. Bagaimana pasar? Tanyanya. Biasa, jawab Haji Mukhlis. Ia hampir menceritakan apa yang ia dengar, namun menahan diri. Ia tahu, reaksi Pak Harun akan bisa ia tebak. Nasihat, doa, dan peringatan. Percakapan berakhir singkat, meninggalkan ruang kosong yang justru diisi oleh pikirannya sendiri. Malamnya, Haji Mukhlis tidur dengan gelisah. Ia terbangun berkali-kali, lalu akhirnya terlelap dalam mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia kembali berada di gudang. Lampu menyala redup. Tumpukan batik di sekelilingnya bergerak perlahan, naik turun, seperti dada yang bernapas. Ia mendekat, menyentuh satu gulungan. Kain itu hangat. Dari sela motif, terdengar suara lirih, bukan kata, melainkan desahan. Ia mundur, jantungnya berdebar. Kain-kain itu bergerak serempak, mengikuti ritme napasnya sendiri. Semakin cepat ia bernapas, semakin cepat pula gerakannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam mimpi itu, ia sadar, bukan kain yang hidup, melainkan ketakutannya yang menemukan bentuk. Haji Mukhlis terbangun dengan keringat dingin. Kamar gelap, hanya suara jam dinding yang berdetak. Ia duduk lama, mencoba menertawakan mimpinya sendiri. Cuma mimpi, katanya pelan. Namun tangannya tanpa sadar meraba saku celana yang tergantung di kursi, memastikan buku catatan itu masih ada. Ia berbaring kembali, memunggungi Bu Salma yang tidur tenang. Mata Haji Mukhlis menatap langit-langit, pikirannya terbelah antara keyakinan dan kemungkinan. Ia tidak berniat mendatangi alamat itu, setidaknya belum, tapi keputusan kecil sudah ia ambil. Ia tidak lagi menepis nama itu sepenuhnya. Di tengah malam yang sunyi, rasa ingin tahu berdiri sejajar dengan rasionalitas, menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Dada Haji Mukhlis masih terasa sesak sejak mimpi itu. Pagi datang tanpa memberi kelegaan. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi jendela yang terbuka sedikit. Udara Pekalongan lembab, membawa bau sungai yang samar. Ia mengingat desahan kain dalam mimpinya, lalu menepisnya dengan dengusan pelan. Hanya pikiran yang lelah, katanya pada diri sendiri. Namun buku catatan kecil di sakunya kembali mengingatkan, ada alamat yang belum ia hapus. Ia berangkat tanpa pamit panjang. Kepada Bu Salma, ia bilang hendak mengecek pemasok di pinggir kota. Kebohongan itu terasa kecil, nyaris masuk akal. Justru karena kecil itulah ia tidak merasa bersalah, setidaknya belum. Perjalanan menuju pinggir kota membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang melakukan hal rasional. Rumah-rumah menipis, jalan menyempit. Sungai Lama mengalir lambat, airnya coklat dan tenang. Di ujung jalan tanah, sebuah rumah berdiri menyendiri. Tidak angker, tidak megah. Dinding kayu tua, halaman bersih. Seperti rumah orang yang memilih diam. Seorang lelaki tua duduk di beranda, menyeduh teh. Ia menoleh saat Haji Mukhlis berhenti. Tatapannya tajam namun tidak menusuk. Silakan, katanya sebelum ditanya, seolah kedatangan itu sudah ia perkirakan. Itulah Mbah Kliwon, dukun yang namanya beredar di pasar, pemicu rasa ingin tahu yang kini menjelma langkah nyata. Haji Mukhlis duduk berhadapan. Tidak ada dupa, tidak ada jimat. Hanya cangkir teh hangat dan suara serangga.
Keheningan itu membuatnya gelisah. Ia membuka percakapan dengan cara yang paling aman. "Saya cuma ingin tahu," katanya. Katanya Mbah sering membantu usaha. Mbah Kliwon tersenyum tipis. "Saya tidak membantu usaha," jawabnya tenang. "Saya membantu orang berdamai dengan pilihannya." Kalimat itu membuat Haji Muhlis mengernyit. Ia menunggu penjelasan, tapi Mbah Kliwon tidak tergesa. Ia membiarkan keheningan bekerja. Dalam jeda itu, Haji Muhlis merasa sedang dinilai, bukan hartanya, melainkan niatnya. "Banyak orang datang ke sini," lanjut Mbah Kliwon. "Mereka ingin rezeki cepat. Padahal yang mereka cari sebenarnya adalah kepastian. Dunia tidak pernah adil, Pak Haji. Tapi selalu ada perjanjian." "Perjanjian apa?" Haji Muhlis bertanya, suaranya berusaha datar. "Perjanjian sunyi," jawab Mbah Kliwon. "Antara usaha dan pengorbanan. Tidak tertulis, tidak diumumkan. Hanya soal kesiapan hati. Tidak ada kata korban. Tidak ada ancaman." Justru ketiadaan itu yang membuat Haji Muhlis merasa aman. Ia tersenyum kecil, mencoba menjaga jarak. Kalau hanya kesiapan hati, semua orang juga bisa. "Benar," kata Mbah Kliwon. "Tapi tidak semua mau jujur pada dirinya sendiri." Percakapan mengalir tanpa tekanan. Haji Muhlis menceritakan usahanya dengan nada keluhan yang terukur. Ia menekankan kerja keras, doa, sedekah, semua yang membuatnya merasa pantas mendapat lebih. Mbah Kliwon mendengarkan, sesekali mengangguk, tidak membantah. Sikap itu seperti cermin yang memantulkan pembenaran Haji Muhlis sendiri. "Jadi tidak ada ritual?" tanya Haji Muhlis, setengah memastikan. "Tidak," jawab Mbah Kliwon. "Ritual itu untuk orang yang ingin menipu dirinya. Yang penting adalah keputusan. Selebihnya akan menyesuaikan." Kalimat itu menancap. Keputusan. Haji Muhlis meneguk teh yang mulai dingin. Ia merasa tidak dipaksa apapun. Bahkan, ia merasa sedang ditawari jalan yang logis. Bila kerja keras tidak cukup, mungkin ada faktor lain yang bisa ia kelola. Ia berdiri, menyalami Mbah Kliwon. "Terima kasih. Saya pikir-pikir dulu." Mbah Kliwon mengangguk. "Pikirkan baik-baik. Perjanjian tidak pernah mengejar. Ia hanya menunggu." Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Dada Haji Muhlis berat, bukan oleh takut, melainkan oleh rangkaian alasan yang ia susun sendiri. Ia mengatakan pada dirinya bahwa tidak ada yang salah dengan mendengar. Tidak ada yang haram dalam memahami pilihan. Lagi pula, tidak ada janji apapun yang ia ucapkan. Sampai di rumah, ia melihat gudang dari kejauhan. Tumpukan batik itu diam, tak bernapas seperti dalam mimpi. Ia tertawa kecil, merasa menang atas ketakutannya sendiri. Namun saat ia masuk, bau kain terasa lebih pekat. Ia menyentuh satu gulungan, lalu menarik tangannya cepat, seolah kain itu menyimpan panas. Malam tiba. Di meja kerja, buku catatan kecil terbuka. Ia menatap alamat Mbah Kliwon lama, lalu menulis satu baris baru di bawahnya. Syarat? Tulisan itu kecil, hampir tidak berarti. Namun saat ia menutup buku, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum membuat perjanjian apapun, setidaknya begitu yang ia yakini. Tetapi satu keputusan kecil telah diambil. Ia tidak lagi menolak kemungkinan itu. Nama Mbah Kliwon masih tertulis di buku catatan ketika ponsel Haji Muhlis berdering. Ia sedang duduk di kantor kecilnya, menatap angka-angka yang tak berubah sejak kemarin. Dering itu terdengar berbeda, lebih panjang, lebih mendesak. Ia mengangkatnya dengan malas, sudah siap mendengar penundaan lain. Namun suara di seberang justru penuh semangat. Seorang pembeli dari Semarang memperkenalkan diri, berbicara cepat, menyebut jumlah yang membuat Haji Muhlis terdiam. Pesanan besar, motif lama, jelamprang dan parang kecil, stok yang selama ini hanya menjadi beban di gudang. "Kami butuh cepat," kata suara itu.
Pasar sedang minta yang klasik. Haji Muhlis menutup telepon dengan tangan sedikit gemetar. Ada denyut hangat menjalar dari dada ke tengkuk. Ia tertawa pendek, nyaris tidak percaya. Belum sempat ia duduk kembali, ponsel berdering lagi. Lalu lagi. Satu demi satu, pesanan masuk, menyebut motif yang sama, seolah ada kesepakatan tak terlihat di antara para pembeli. Euforia datang seperti banjir. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, membuka gudang dengan langkah cepat. Kain-kain yang kemarin tampak mati kini seolah memantulkan cahaya. Alhamdulillah, katanya keras, membiarkan kata itu memenuhi ruangan. Dalam kepalanya, ia menyusun perhitungan baru, utang yang bisa ditutup, gaji yang bisa dibayar. Pembenaran muncul tanpa diminta. Ini jawaban doa. Namun di balik rasa lega, ada bisik kecil yang enggan diam. Mengapa sekarang? Ia menepisnya. Waktu bukan urusan manusia. Bu Salma datang siang itu, membawa makan siang seperti biasa. Ia berhenti di pintu gudang, mengernyit. Baunya aneh, katanya. Ia melangkah masuk, mencium udara. Seperti lembab. Ada anyir. Haji Muhlis tertawa, masih dibalut euforia. Gudang lama, kain lama. Wajar. Ia tidak ingin nada suaranya terdengar defensif, tapi itu yang keluar. Bu Salma mendekat, menyentuh kain. Wajahnya ragu. Dulu baunya tidak begini. Dulu kita juga tidak banyak pesanan, balas Haji Muhlis cepat. Kalimat itu menutup percakapan, tapi tidak menutup kegelisahan yang mulai tumbuh di mata istrinya. Bu Salma mundur, memilih diam. Sikap itu justru membuat Haji Muhlis merasa bersalah, dan ia membenci perasaan itu di tengah kebahagiaan yang baru ia raih. Sore hari, Pak Harun datang. Wajah sahabatnya cerah mendengar kabar pesanan. Ia menepuk bahu Haji Muhlis. Syukur, katanya. Namun kegembiraan itu segera bergeser menjadi kehati-hatian. Tapi Pak Haji, saya harap ini bukan karena... Haji Muhlis sudah tahu kelanjutannya. Karena apa? Potongnya, senyum masih menggantung, tapi matanya mengeras. Karena jalan pintas, Pak Harun menyelesaikan kalimatnya dengan nada rendah. Saya cuma mengingatkan. Rezeki yang datang terlalu cepat kadang membawa beban. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk balon euforia. Haji Muhlis tersinggung. Kamu pikir saya ini apa, Harun? Saya bekerja puluhan tahun. Sekali dapat angin segar, langsung dicurigai. Pak Harun menghela napas. Saya tidak menuduh. Saya teman. Teman harusnya percaya, jawab Haji Muhlis. Ia menegakkan badan, gengsinya bangkit. Percakapan berakhir dingin. Saat Pak Harun pergi, Haji Muhlis merasakan kepuasan kecil yang pahit. Ia telah mempertahankan martabatnya, meski dengan harga jarak yang melebar. Malam turun bersama kesibukan baru. Karyawan lembur, suara mesin kembali hidup. Gudang ramai, namun di sela hiruk-pikuk itu, Haji Muhlis mencium lagi bau yang disebut Bu Salma. Lembab. Anyir. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Bau itu nyata, bukan imajinasi. Ia menatap kain-kain yang sedang dilipat. Motif lama itu tampak lebih gelap di bawah lampu. Ia mengusapnya, mencoba menormalkan perasaan. Hanya kain, katanya pada diri sendiri. Hanya rezeki. Di kantor, ia membuka buku catatan. Angka-angka merah mulai tergantikan hitam. Ia menutup mata sejenak, merasakan kelegaan yang hampir sempurna. Namun sebelum menutup buku, ia melihat satu halaman lain, alamat Mbah Kliwon. Tangannya berhenti. Ia tidak menambah catatan apapun, tapi juga tidak mencoretnya. Saat pulang, Bu Salma sudah tidur. Haji Muhlis berdiri di depan gudang, lampu mati, bau kain masih tertinggal. Di dadanya, euforia dan curiga berdesakan, saling menekan. Ia melangkah pergi, membawa satu keputusan kecil yang terasa aman namun berisiko.
Ia memilih menikmati pesanan itu tanpa bertanya lebih jauh dari mana asalnya. Keputusan kecil itu, tidak bertanya dari mana datangnya pesanan, ternyata tidak membawa ketenangan. Pagi setelah gudang kembali hidup, Haji Muhlis bangun dengan mata berat dan tenggorokan kering. Ia merasa baru saja tidur, padahal azan subuh sudah lama berlalu. Di kepala, suara samar seperti kain yang ditarik pelan-pelan belum sepenuhnya hilang. Ia mengusirnya dengan wudu dan doa, berharap air bisa membersihkan sisa kegelisahan. Di gudang, kesibukan berjalan seperti biasa. Pesanan menumpuk, uang masuk teratur. Angka-angka di buku kas berbalik arah, memberi napas baru. Namun di antara suara mesin dan langkah karyawan, muncul satu gangguan kecil, cukup kecil untuk diabaikan, cukup mengganggu untuk tertinggal. "Pak Haji," panggil Wawan, salah satu karyawan lama yang mengurusi pencucian kain. Wajahnya kusut, tangan masih basah. "Ini kain yang kemarin." Haji Muhlis mendekat. Wawan menunjukkan selembar batik yang digantung di jemuran. Kain itu lembab, meneteskan air, meski matahari sudah tinggi. "Sudah saya cuci ulang, dijemur lama. Tapi begini terus." Haji Muhlis menyentuhnya. Dinginnya menempel di kulit, tidak wajar. "Mungkin airnya yang salah," katanya cepat. "Atau kanjinya kebanyakan." Wawan ragu. "Polanya juga aneh, Pak." Ia menunjuk bagian tertentu. Di sana, motif yang seharusnya simetris tampak membentuk bayangan seperti wajah samar. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuat mata berhenti. Haji Muhlis menahan napas sejenak. Ia memiringkan kain, mencari sudut lain. Wajah itu menghilang, berubah kembali menjadi garis-garis biasa. "Matamu capek," katanya, berusaha tenang. "Kerja saja." Wawan mengangguk, tapi keraguannya tidak ikut pergi. Saat ia menjauh, Haji Muhlis meremas kain itu lebih keras dari perlu, seolah ingin memastikan bahwa yang ia lihat barusan hanya kebetulan. Siang hari, uang kembali masuk. Transfer besar. Haji Muhlis memandangi layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Setiap angka nol adalah alasan baru untuk menunda pertanyaan. Kalau memang ada yang salah, kenapa rezeki justru lancar? Pikirnya. Rasionalitas datang sebagai pembela yang setia. Namun malam tidak sebaik siang. Di rumah, ia berbaring dengan mata terbuka. Suara kipas angin bercampur dengan bunyi lain. Halus, berulang, seperti kain yang digesek pelan. Ia menoleh ke arah Bu Salma yang tertidur. Wajahnya tenang. Suara itu terus ada, tak jelas asalnya. Haji Muhlis bangun, berjalan ke gudang dengan langkah ragu. Gudang gelap. Ia menyalakan lampu. Tumpukan kain diam, tak bergerak. Bau lembab menyergap, lebih kuat dari sebelumnya. Ia berdiri lama, mendengarkan. Tidak ada suara. Hanya detak jam di pergelangan tangannya sendiri. "Aku terlalu lelah," katanya, dan mematikan lampu. Keesokan harinya, Wawan datang lagi. "Pak, kain itu basah lagi." Nada suaranya lebih rendah, seolah takut didengar. Haji Muhlis menghela napas, kali ini lebih keras. Ia hampir berkata untuk membuang kain itu saja, tapi bayangan pesanan dan tenggat waktu menghentikannya. "Pisahkan saja," katanya akhirnya. "Kerjakan yang lain dulu." Keputusan itu terasa aman, menunda tanpa menolak. Kegelisahan diparkir di sudut gudang bersama kain basah itu. Sore hari, Pak Harun singgah sebentar. Ia melihat kesibukan dan tersenyum tipis. "Kelihatannya lancar," katanya. "Syukur," jawab Haji Muhlis, singkat. Ia tidak menceritakan kain basah atau suara malam. Ada perasaan aneh bahwa mengucapkannya akan membuat semuanya lebih nyata. Pak Harun menatapnya lama, seolah ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Malam kembali turun. Kali ini, suara gesekan terdengar lebih dekat. Haji Muhlis menutup mata, mencoba mengabaikan. Ia memikirkan angka di rekening, utang yang berkurang,
wajah Bu Salma yang akan lebih tenang. Ketakutan beradu dengan keserakahan, dan untuk sesaat, keserakahan menang. Ia bangkit pagi dengan keputusan baru yang tampak kecil namun berisiko. Kain yang tak mau kering itu tidak akan dibuang atau diteliti lebih jauh. Ia akan tetap mengirim pesanan tepat waktu. Apapun yang terjadi, ia memilih percaya bahwa selama uang terus mengalir, kegelisahan bisa menunggu. Keputusan untuk tetap mengirim pesanan tepat waktu ternyata membawa konsekuensi yang lebih sunyi daripada yang Haji Mukhlis bayangkan. Pagi itu, kain-kain yang telah dipisahkan tetap lembab saat diangkat ke truk. Tidak menetes, tapi dinginnya menempel di telapak tangan. Haji Mukhlis berdiri di tepi gudang, memandangi truk berangkat dengan perasaan aneh. Lega karena kewajiban terpenuhi, gelisah karena sesuatu terasa dipaksakan. Ia menepisnya. Semua usaha punya masa sulit, katanya pada diri sendiri. Siang hari, Pak Harun datang dengan wajah yang tidak biasa. Ia tidak langsung duduk atau tersenyum. Ia berdiri di tengah gudang, mengamati kain yang tersisa. "Saya ingin cerita," katanya pelan. Nada suaranya membuat Haji Mukhlis bersiaga. "Cerita apa?" Haji Mukhlis bertanya, tanpa menoleh. "Dulu, Pak Harun mulai, ada pengusaha batik di kampung sebelah. Namanya besar, usahanya luas. Lalu, tiba-tiba bangkrut. Orang bilang dia ambil jalan gelap." Haji Mukhlis berhenti menulis. "Orang bilang," ulangnya, katanya, "cerita pasar." Pak Harun mendekat. "Saya tidak bilang itu benar. Tapi saya lihat sendiri perubahan orangnya. Jadi dingin. Tidak mau dengar siapapun. Mirip sekarang." Kata terakhir itu seperti percikan api. Haji Mukhlis berdiri, menutup buku kas dengan keras. "Kamu menuduh saya?" "Saya mengingatkan," jawab Pak Harun, suaranya tetap rendah. "Kita ini teman." "Teman tidak membawa cerita seperti itu," Haji Mukhlis membalas. Amarahnya naik, bercampur dengan rasa terancam. "Kamu iri karena usaha saya mulai jalan lagi?" Pak Harun terdiam. Wajahnya menunjukkan luka yang tidak ia sembunyikan. "Kalau kamu pikir begitu," katanya akhirnya, "berarti kamu sudah jauh." Ia pergi tanpa pamit. Gudang kembali sunyi, tapi kemarahan Haji Mukhlis belum mereda. Ia mondar-mandir, mengulang kata iri dalam kepala, menjadikannya tameng. Lebih mudah marah daripada mengakui ketakutan yang mulai menggerogoti. Malamnya, Bu Salma menyajikan makan dengan hati-hati. Ia menatap suaminya lama sebelum bicara. "Kamu marah lagi?" tanyanya lembut. "Tidak," jawab Haji Mukhlis singkat. Ia makan tanpa menatap. "Kamu berubah," Bu Salma melanjutkan, suaranya bergetar. "Kamu jarang bicara." Bau kain itu semakin kuat. "Aku takut." Kata takut membuat Haji Mukhlis berhenti mengunyah. Ia ingin berkata banyak hal, bahwa semua ini demi keluarga, bahwa ketakutan itu tidak rasional. Namun yang keluar justru keheningan. Ia berdiri, meninggalkan meja. Di belakangnya, ia mendengar isak tertahan. Bu Salma menangis, pelan, seperti tidak ingin disadari. Haji Mukhlis berdiri di kamar, menatap cermin. Wajahnya tampak lebih tua. Mata cekung. Ia merasakan sesuatu yang asing. Kemarahan yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Ia memilih diam, dan diam itu terasa seperti kemenangan kecil. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Malam kembali membawa suara. Gesekan kain terdengar jelas, lebih dekat dari sebelumnya. Haji Mukhlis tidak bangun kali ini. Ia menutup mata, memaksa diri tidur. "Besok semuanya baik-baik saja," katanya, meski tidak sepenuhnya percaya. Pagi hari, ia menemukan pesan dari Pak Harun yang belum dibaca. Ia menghapusnya tanpa membuka. Keputusan kecil itu terasa ringan, tapi meninggalkan bekas berat di dada. Ia menyadari sesuatu dengan getir. Diamnya bukan ketenangan, melainkan tanda pertama bahwa ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri.
Diam yang dipilih Haji Muhlis sejak pertengkaran dengan Pak Harun tidak membawa ketenangan. Ia justru menjadi ruang kosong yang diisi suara-suara kecil, gesekan kain, tetesan air yang tak ada sumbernya, dan napasnya sendiri yang semakin sering terputus. Pagi itu, ia datang ke gudang lebih awal dari biasanya, berharap kesibukan bisa mengusir bayangan semalam. Namun gudang masih setengah gelap, lampu belum dinyalakan seluruhnya, dan udara lembab menyambutnya seperti selimut basah. Ia melangkah perlahan, menyalakan lampu satu persatu. Cahaya menyibak tumpukan batik yang tertata, sebagian masih terbungkus plastik. Bau anyir kembali hadir, lebih tebal. Haji Muhlis berhenti. Di ujung lorong, di antara dua rak tinggi, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seorang perempuan berdiri diam. Tubuhnya ramping, berbalut kain batik yang basah menempel di kulit, warnanya gelap seperti baru diangkat dari sungai. Rambutnya panjang, jatuh menutupi sebagian wajah. Ia tidak bergerak, tidak melayang, hanya berdiri, menatap. Tatapan itu kosong, tapi berat, seperti menimbang sesuatu yang tak kasat mata. Haji Muhlis tidak berteriak. Suaranya tertahan di dada yang mendadak sempit. Ia mundur satu langkah, lalu berhenti. Rasionalitas yang selama ini ia pegang runtuh tanpa suara. Tidak ada penjelasan yang cukup cepat untuk apa yang ia lihat. Perempuan itu tidak menyerang, tidak mendekat. Keheningan di antara mereka lebih menakutkan daripada teriakan. Ia berkedip. Sekali, dua kali. Perempuan itu masih di sana. "Apa? Siapa kamu?" bisiknya, suara hampir tak terdengar. Perempuan itu tetap diam. Air menetes dari ujung kainnya ke lantai, menciptakan irama pelan. Setiap tetes terasa menghitung sesuatu. Haji Muhlis menelan ludah, lalu memejamkan mata sejenak, berdoa tanpa kata. Saat ia membuka mata, lorong itu kosong. Hanya lantai basah dan bau lembab yang tertinggal. Ia terduduk di peti kayu, napas terengah. Ketakutan yang nyata, tanpa simbol, tanpa kiasan, menyergapnya. Ini bukan mimpi. Ini bukan kelelahan. Ada sesuatu yang telah melampaui batas pikirannya. Belum sempat ia mengatur diri, teriakan terdengar dari luar gudang. "Pak Haji!" Wawan berlari masuk, wajahnya pucat. "Pak Joko pingsan." Pak Joko, karyawan lama yang bertugas di bagian pengeringan, tergeletak di lantai, tubuhnya panas, napasnya berat. Tidak ada luka, tidak ada tanda jelas. Haji Muhlis berlutut, memegang tangan Joko yang dingin. Detak jantungnya tidak teratur. Ketakutan berubah bentuk, dari pribadi menjadi tanggung jawab. Mereka membawa Joko ke puskesmas. Dokter menggeleng, mengatakan kelelahan ekstrim tanpa sebab yang jelas. "Seperti habis kerja berat sekali," katanya. Haji Muhlis mengangguk, tapi pikirannya kembali ke perempuan di gudang. "Kerja berat apa?" gumamnya. Malam itu, Haji Muhlis duduk sendirian di ruang tamu. Bu Salma memandangnya dari dapur, ragu untuk mendekat. "Apa yang terjadi?" tanyanya akhirnya. Haji Muhlis membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia ingin bercerita tentang perempuan berbalut batik basah, tentang tatapan kosong itu. Namun ketakutan membuatnya menahan diri. Mengucapkannya berarti mengaku bahwa ia tidak lagi mengendalikan apapun. "Karyawan sakit," katanya singkat. Bu Salma mengangguk, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang lebih dalam. "Kamu gemetar," katanya pelan. Haji Muhlis menyadarinya. Tangannya memang bergetar. Ia mengepalkannya, berusaha tenang. "Aku capek." Malam membawa mimpi tanpa tidur. Setiap ia memejamkan mata, tatapan itu muncul kembali. Bukan marah, bukan lapar. Menunggu. Ia terbangun berkali-kali, berkeringat, mendengar kembali suara air menetes. Pagi berikutnya, ia kembali ke gudang. Ia berdiri di tempat perempuan itu muncul. Lantainya kering. Tidak ada bekas apapun.
Namun di dadanya, satu kesadaran baru mengendap, berat dan dingin. Ada harga yang sedang ditagih, dan ia belum memahami bentuknya. Ia pulang dengan keputusan kecil yang terasa berbahaya. Ia akan merahasiakan kejadian itu dari semua orang. Ketakutan nyata itu ia simpan sendiri, sambil berharap bahwa dengan diam, ia bisa menunda harga yang belum ia pahami. Rahasia tentang perempuan berbalut batik basah itu menjadi beban yang Haji Mukhlis bawa kemana-mana. Sejak pagi, ia merasa seolah setiap sudut gudang mengawasinya. Ia bekerja lebih keras dari biasanya, memeriksa tumpukan kain, memastikan tidak ada yang tertinggal lembab. Namun bau anyir tetap muncul, datang dan pergi tanpa bisa ia lacak asalnya. Ketakutan nyata yang ia sembunyikan kini berubah menjadi kegelisahan yang melelahkan. Menjelang siang, seorang perempuan tua berdiri di depan kantor gudang. Pakaiannya sederhana, wajahnya keras oleh garis usia dan kehilangan. Bu Rukayah memperkenalkan diri dengan suara tenang, tapi matanya tajam, seolah menimbang reaksi Haji Mukhlis sejak awal. "Saya dulu punya usaha batik," katanya tanpa basa-basi. "Sebelum Bapak." Nama itu langsung memancing perhatian. Haji Mukhlis mempersilakan ia duduk, meski hatinya sudah waspada. Ia mengenali Bu Rukayah sebagai salah satu pengusaha lama yang namanya pernah besar lalu menghilang tanpa cerita jelas. "Ada perlu apa?" tanyanya. Bu Rukayah tidak langsung menjawab. Ia menghirup udara gudang, wajahnya menegang. "Baunya sama," katanya pelan. "Bau kain yang tidak mau kering." Kalimat itu menembus pertahanan Haji Mukhlis. Ia menegakkan badan. "Ibu tahu dari mana?" "Saya tahu karena saya pernah di posisi Bapak," jawab Bu Rukayah. "Dan saya datang bukan untuk meminta apa-apa. Saya datang untuk memperingatkan." Ia mulai bercerita, tidak dengan nada dramatis, melainkan datar, seolah setiap kata sudah berkali-kali ia ulang dalam ingatan. Tentang usaha yang dulu tiba-tiba ramai. Tentang motif lama yang kembali laku. Tentang pertemuan dengan Mbah Kliwon yang terasa seperti obrolan biasa. "Tidak ada ritual," katanya. "Hanya kesiapan hati." Haji Mukhlis menelan ludah. Kata-kata itu terlalu familiar. "Anak saya sakit," lanjut Bu Rukayah. "Pelan-pelan. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan. Lalu usaha saya mati satu persatu. Bukan langsung hancur. Perlahan. Seperti diambil sedikit demi sedikit." Ia menatap Haji Mukhlis, dan untuk pertama kalinya, suaranya bergetar. "Saya berhenti. Tapi harga sudah terlanjur ditentukan." Keheningan menggantung di antara mereka. Haji Mukhlis ingin menyangkal, ingin berkata bahwa setiap usaha punya risiko. Namun wajah Bu Rukayah tidak memberi ruang bagi penyangkalan mudah. Ia teringat Pak Joko yang terbaring di puskesmas, teringat tatapan perempuan di gudang. "Nyai Lurik," sebut Bu Rukayah saat menyebut manifestasi itu. Nama itu membuat tengkuknya merinding. "Saya tidak." Haji Mukhlis mulai, lalu berhenti. Ia sadar bahwa kebohongan akan terdengar rapuh. "Saya hanya ingin usaha saya jalan." "Itu yang kami semua katakan," jawab Bu Rukayah. "Sampai akhirnya kita sadar, yang diminta bukan usaha." Bu Rukayah berdiri, bersiap pergi. "Bapak masih punya waktu. Sedikit. Jangan tunggu sampai harga itu memilih sendiri." Setelah ia pergi, Haji Mukhlis duduk lama, memandangi lantai. Penyesalan muncul untuk pertama kalinya, bukan sebagai rasa takut, melainkan sebagai kesadaran pahit bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak ia sentuh. Namun penyesalan itu datang terlambat, atau setidaknya terasa demikian. Belum habis ia mencerna cerita Bu Rukayah, ponselnya berdering. Pesanan baru. Lebih besar dari sebelumnya. Tenggat ketat. Haji Mukhlis memejamkan mata, merasakan ironi yang kejam. Setiap peringatan selalu diikuti imbalan. Rasa bersalah dan rasa lega bertabrakan, membuat kepalanya berdenyut. Malam itu, ia duduk di kamar, memandangi wajah Bu Salma yang tertidur.
Ia membayangkan kehilangan yang diceritakan Bu Ruqayyah. Dadanya sesak. Ia ingin berhenti, tapi berhenti berarti menghadapi runtuhnya semua yang baru saja ia selamatkan. Penyesalan awal itu tidak cukup kuat untuk membuatnya mundur. Belum. Ia bangkit, mengambil buku catatan kecil. Tangannya gemetar saat menulis jadwal produksi baru. Di sudut halaman, tanpa sadar, ia menulis satu kata, harga. Ia menggarisinya pelan, lalu menutup buku. Keputusan kecil itu kembali ia ambil. Ia akan menyelesaikan pesanan baru ini. Setelah itu, baru ia akan berpikir ulang. Tekanan batin menguat, karena di dalam dirinya, ia tahu, setiap penundaan membawa harga yang semakin mahal. Kata harga yang ia tulis semalam masih terbayang jelas di kepala Haji Mukhlis. Pagi itu, ia bangun dengan perasaan seolah ada beban menekan dadanya. Bukan ketakutan buta seperti beberapa hari lalu, melainkan kesadaran yang lebih menyakitkan. Ia mulai mengerti bagaimana semua ini bekerja. Gudang batik sudah ramai sejak subuh. Suara kayu alat tenun beradu dengan ritme teratur, bau malam panas memenuhi udara. Di papan pesanan, nama-nama pembeli besar tertulis tebal. Motif paling laris, lurik Tirta, ditandai lingkaran merah. Setiap kali ia melihat nama motif itu, kepalanya berdenyut. Pak Joko tidak ada pagi itu. Haji Mukhlis berdiri lama di depan meja administrasi sebelum akhirnya memanggil Mandor Samin. Mandor itu mengerti maksud tatapan tersebut tanpa perlu banyak kata. Pak Joko masih belum bisa kerja, katanya hati-hati. Demamnya belum turun. Haji Mukhlis mengangguk. Ada jeda singkat, cukup lama untuk memberi kesempatan pada empati yang masih tersisa. Namun bayangan tenggat pesanan langsung menutup celah itu. Kita tidak bisa menunggu, ujarnya akhirnya. Cari pengganti. Kontrak Pak Joko, hentikan saja dulu. Mandor Samin terdiam. Ia sudah bekerja belasan tahun, tahu betul apa arti kalimat itu. Pak, dia sudah lama di sini. Aku tahu, jawab Haji Mukhlis cepat, nada suaranya mengeras seolah membentengi diri. Tapi usaha ini tidak bisa berhenti karena satu orang. Saat Mandor Samin pergi dengan wajah tertunduk, hawa di gudang berubah. Udara terasa lebih dingin. Haji Mukhlis tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang berdiri di antara gulungan kain basah itu. Nyai Lurik, perempuan berbalut batik lembab itu berdiri tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Air menetes perlahan dari ujung kainnya, membentuk pola gelap di lantai. Tatapannya lurus ke arah Haji Mukhlis, seolah mencatat keputusan barusan. Tidak ada ancaman, tidak ada gerakan, hanya kehadiran yang menekan. Bukan begitu maksudku, gumam Haji Mukhlis, lebih kepada dirinya sendiri. Saat ia berkedip, sosok itu lenyap. Namun bau anyir tertinggal lebih kuat dari sebelumnya. Siang hari, bagian pengupahan menjadi sumber ketegangan baru. Harga bahan naik, sementara pesanan menuntut jumlah lebih banyak. Staf keuangan menyodorkan laporan dengan raut ragu. Kalau kita pakai skema lama, marin kita tipis, Pak. Haji Mukhlis membaca angka-angka itu. Ia tahu solusi tercepat. Ia juga tahu dampaknya. Turunkan upah borongan, katanya pelan, lalu lebih tegas. Sementara, pekerja pasti protes. Kalau mereka mau kerja, mereka akan mengerti. Jawabnya, kali ini tanpa menatap wajah siapapun. Keputusan itu terasa lebih berat dari yang pertama. Ada sesuatu di dalam dirinya yang memberontak, tapi suara mesin dan angka menenggelamkannya. Saat tanda tangan terakhir ia bubuhkan, bulu kuduknya kembali berdiri. Nyai Lurik muncul di kaca jendela kantor, bukan sebagai pantulan dirinya, melainkan berdiri di belakangnya. Mata mereka bertemu melalui refleksi. Untuk pertama kalinya, Haji Mukhlis tidak memalingkan wajah. "Apa maumu?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya tetesan air yang mengalir di kaca, membentuk garis-garis seperti motif lurik. Sore itu, laporan penjualan masuk.
Lurik Tirta kembali memecahkan rekor. Pembeli meminta tambahan motif serupa. Haji Mukhlis memejamkan mata. Di sanalah kebenaran itu menamparnya dengan keras. Motif terlari selalu lahir setelah ia membuat keputusan paling dingin. Ia teringat cerita buruk kaya. Tentang usaha yang mati perlahan. Tentang harga yang tidak pernah dijelaskan di awal. Kini, ia tahu. Yang diminta bukan darah, bukan ritual. Yang diminta adalah empati, atau lebih tepatnya, pengorbanannya. Malam menjelang, gudang mulai sepi. Haji Mukhlis berjalan sendiri di antara kain-kain yang tergantung. Ia menyentuh salah satunya, merasakan dingin yang tidak wajar. Batik untuk siapa sebenarnya? Tanyanya lirih. Untuk pembeli? Untuk usahanya? Atau untuk sesuatu yang berdiri di antara dunia manusia dan bayangan? Nyai Lurik kembali muncul, kali ini lebih dekat. Ia berdiri di ujung lorong, air menetes dari rambutnya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kepastian. Seolah berkata, "Kau sudah mengerti aturannya." Haji Mukhlis mundur selangkah. Ia sadar, horor terbesar bukan lagi penampakan itu, melainkan kesadaran bahwa ia bisa memilih, dan setiap pilihan kejam memperkuat sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Di meja kerjanya, ponsel bergetar. Pesan dari pembeli baru. Tawaran lebih besar, dengan syarat produksi dipercepat. Haji Mukhlis menggenggam ponsel itu lama. Ia tahu keputusan kecil berikutnya akan kembali dipantau. Dengan napas berat, ia membalas singkat. Bisa kita usahakan. Saat layar ponsel padam, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang ikut redup. Nyai Lurik tersenyum samar. Atau mungkin itu hanya bayangan kain basah yang bergerak. Tekanan batin itu kini berubah bentuk. Bukan lagi pertanyaan apakah ia harus berhenti, melainkan berapa banyak lagi empati yang siap ia lepaskan sebelum semuanya menuntut balasan. Keputusan kecil semalam masih menggantung di kepala Haji Mukhlis seperti kabut pekat. Kata bisa kita usahakan terasa lebih berat dari janji apapun yang pernah ia ucapkan. Pagi itu, ia kembali ke gudang sendirian, sebelum para pekerja datang. Ia berdiri di lorong sempit di antara kain-kain basah, dadanya naik turun tak beraturan. "Cukup," katanya lirih pada gulungan Lurik Tirta yang tergantung paling ujung. "Aku sudah mengerti." Ia tidak yakin pada siapa kalimat itu ditujukan. Pada dirinya sendiri, atau pada sesuatu yang mengawasi dari balik serat kain. Tangannya menyentuh tepi batik. Dingin, lembab, seolah masih bernapas. Bau anyir samar menyusup ke hidungnya. Kalau memang harus begini caranya, ucapnya lagi, suara nyaris bergetar. "Aku cuma ingin usahaku jalan. Keluargaku aman." "Bapak bicara sama siapa?" Suara itu datang dari belakang, jernih, muda, dan terlalu nyata untuk diabaikan. Haji Mukhlis tersentak, jantungnya seakan berhenti sesaat. Ia berbalik perlahan. Rizal berdiri di ambang pintu gudang. Putranya itu baru pulang dari kota semalam, membantu urusan pengiriman. Wajah Rizal pucat, alisnya berkerut bukan karena marah, melainkan kebingungan yang bercampur cemas. "Sejak kapan kamu di situ?" tanya Haji Mukhlis, berusaha menguasai suaranya. "Cukup lama," jawab Rizal jujur. Pandangannya menyapu kain-kain basah, lalu kembali ke wajah ayahnya. "Bapak, ngomong sendiri." "Ke kain." Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Rasa malu menghantam Haji Mukhlis lebih keras daripada ketakutan. Ia merasa telanjang, seolah seluruh keputusan gelapnya terbuka di hadapan darah dagingnya sendiri. "Ini bukan seperti yang kamu kira," katanya cepat. "Lalu seperti apa?" Rizal melangkah masuk. Ia menyentuh salah satu kain, lalu menarik tangannya kembali. Dingin. Dan baunya aneh. Haji Mukhlis menunduk. Kata-kata pembenaran yang biasanya mudah keluar kini tertahan. Ia mendengar langkah kaki lain mendekat. Bu Salma muncul di pintu. Wajahnya langsung berubah ketika melihat ekspresi Rizal dan posisi suaminya di antara kain-kain itu.
Ada apa? Tanya Bu Salma, suaranya gemetar. Rizal menoleh pada ibunya. Ibu tahu bapak sering ke gudang malam-malam. Bu Salma menatap Haji Mukhlis, seolah menuntut jawaban yang selama ini tak pernah benar-benar ia dapatkan. Mukhlis, panggilnya pelan. Dalam keheningan itu, Nyai Lurik tidak menampakkan diri. Justru ketiadaannya membuat rasa malu Haji Mukhlis semakin telak. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan di balik hal-hal tak kasat mata. Aku terseret. Akhirnya ia berkata, awalnya cuma ingin usaha ini bertahan. Dengan apa? Potong Rizal, suaranya meninggi. Dengan bicara sama kain? Dengan memecat orang sakit? Menekan upah? Bu Salma terisak. Ia mendekat, memegang lengan suaminya. Aku sudah merasa kamu berubah, katanya dengan suara pecah. Kamu dingin. Kamu jauh. Aku mohon, hentikan ini, apapun ini. Kata mohon menusuk lebih dalam daripada ancaman apapun. Haji Mukhlis menutup mata. Dalam benaknya, papan pesanan, angka keuntungan, dan wajah-wajah pekerja berbaur dengan tatapan Bu Salma dan Rizal. Untuk pertama kalinya, ia melihat pilihan itu dengan jelas, tanpa kabut rasionalisasi. Kalau aku berhenti, katanya pelan, usaha ini bisa hancur. Lalu kalau bapak lanjut? Tanya Rizal, lebih tenang tapi penuh tekanan. Apa yang akan hancur berikutnya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bu Salma melepaskan tangannya, mundur selangkah. Ada ketakutan di matanya, bukan pada sesuatu yang gaib, melainkan pada suaminya sendiri. Aku tidak mengenalmu lagi, katanya lirih. Aku takut kehilanganmu, Mukhlis. Rasa malu berubah menjadi takut kehilangan. Haji Mukhlis merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini bisa ia kendalikan, bahwa ia masih punya pilihan. Namun suara kain yang bergesek pelan, entah karena angin atau hal lain, menghancurkan keyakinan itu. Aku perlu waktu, katanya akhirnya, kalimat yang terasa pengecut bahkan di telinganya sendiri. Rizal menggeleng pelan. Waktu tidak selalu berpihak pada kita, Pak. Mereka meninggalkan gudang dengan keheningan berat. Haji Mukhlis tertinggal sendirian. Ia duduk di bangku kayu, menatap tangannya sendiri, tangan yang menandatangani kontrak, memecat orang, dan kini gemetar. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari pembeli besar, mendesak kepastian. Ia tidak langsung membalas. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan pesan itu terbaca tanpa respons. Di sudut gudang, kain lurik Tirta tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyerap cahaya. Haji Mukhlis menelan ludah. Ia sadar, rahasia telah terbuka. Tekanan kini bukan hanya dari yang tak terlihat, tetapi dari keluarga yang berdiri di ambang kehilangan. Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan, bukan penolakan, bukan persetujuan penuh. Sebuah kompromi kecil yang berisiko. Saat pesan terkirim, ia merasakan dada sesak lagi, lebih berat dari sebelumnya. Di antara kain-kain basah itu, ia tahu satu hal. Apapun pilihannya selanjutnya, sesuatu pasti akan diambil darinya. Pesan yang ia kirim semalam terasa seperti batu di dada Haji Mukhlis. Bukan persetujuan penuh, bukan penolakan, hanya janji pengiriman yang dipadatkan, tenggat dipersempit, tenaga diperas. Pagi itu, ia datang lebih awal ke pabrik dengan langkah ragu. Bau lembab menyergap seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda, keheningan yang terlalu rapi. Pak, suara serak memanggil dari ujung lorong produksi. Itu Sardi, mandor yang sejak dulu setia, orang yang paling lama bekerja bersamanya. Wajah Sardi pucat, matanya sembab. Ia tidak langsung mendekat, seolah menunggu izin untuk menyampaikan kabar yang tak sanggup ia ucapkan. Ada apa? Tanya Haji Mukhlis, meski dadanya sudah lebih dulu mengencang. Roni, Sardi menelan ludah. Roni tidak bangun pagi ini, Pak. Nama itu menggantung. Roni, karyawan bagian pencelupan,
yang beberapa hari lalu ia pecat secara halus dari lembur karena dianggap lambat, lalu dipanggil kembali karena pesanan menumpuk. Anak muda yang sering tersenyum meski pundaknya selalu basah. Tidak bangun. Haji Mukhlis melangkah cepat. Sakit. Katanya cuma capek, jawab Sardi. Semalam pulang paling akhir. Pagi ini, istrinya teriak. Dokter bilang jantungnya berhenti. Kata-kata itu jatuh satu persatu, tanpa darah, tanpa teriakan. Justru karena itulah Haji Mukhlis merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Ia berdiri kaku, memegang meja kerja. Kepalanya berdengung, seolah suara mesin berubah menjadi dengusan panjang. Bukan karena apa-apa, katanya refleks, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Kelelahan bisa terjadi. Sardi menatapnya lama. Iya, Pak, katanya pelan. Capek yang tidak pernah berhenti. Di rumah duka, bau anyir itu mengikuti Haji Mukhlis. Bukan darah, bau kain basah yang tertinggal di hidungnya. Ia melihat tubuh Roni terbujur, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru kemarin memikul gulungan kain hingga tengah malam. Istri Roni menangis tanpa suara. Matanya kering, seperti air mata sudah habis sebelum dikeluarkan. Ketika Haji Mukhlis menyerahkan amplop, tangannya gemetar. Maaf, katanya lirih. Perempuan itu mengangguk, tidak memandang. Bapak baik, ucapnya singkat. Roni selalu bilang, kerja keras itu ibadah. Kalimat itu menghantam Haji Mukhlis tanpa ampun. Ia keluar lebih cepat, napasnya pendek-pendek. Di mobil, ia memukul setir sekali, lalu berhenti. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya rasa bersalah yang mengalir dingin. Malamnya, gudang kembali memanggil. Ia tahu itu gila, tapi ia datang juga. Lampu temaram menyinari kain-kain yang tergantung. Ia berdiri di tengah, lututnya lemas. Aku tidak minta ini, katanya, suara pecah. Aku tidak minta korban. Kain-kain itu bergerak pelan, bukan karena angin. Gesekan halus terdengar, seperti desah napas yang diseret. Lalu suara itu muncul, bukan dari satu titik, melainkan dari serat-serat yang basah. Tidak ada yang diminta, bisik suara itu. Ada yang dipilih. Haji Mukhlis menutup telinga. Aku tidak memilih Roni. Setiap keputusan adalah pilihan, jawab suara itu. Tenang, kau memilih tenggat. Kau memilih tekanan. Kami hanya menjahit akibatnya. Ia tersungkur, duduk di lantai. Air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari pembenaran. Wajah Roni, istrinya, kata ibadah, semuanya menumpuk, mengimpit dada. Berhenti, mohon Haji Mukhlis. Ambil aku saja. Kain-kain itu bergesek lagi, lebih dekat. Perjanjian sunyi tidak menukar, suara itu berdesis. Ia berjalan. Di rumah, Bu Salma menunggunya dengan mata sembab. Ia sudah tahu kabarnya. Tanpa banyak kata, ia memeluk suaminya. Haji Mukhlis menangis di bahunya, bahu yang dulu ia abaikan. Aku salah, katanya terbata. Aku yang membawa ini. Bu Salma tidak menjawab. Ia hanya mengusap punggung Haji Mukhlis pelan, seolah takut gerakan kasar akan memecahkannya. Di ambang pintu, Rizal berdiri, wajahnya tegang, marah dan takut bercampur jadi satu. Bapak harus berhenti, kata Rizal tegas. Sekarang. Haji Mukhlis mengangguk. Ia ingin percaya pada anggukan itu. Namun ponselnya kembali bergetar, pesan baru, lebih besar dari sebelumnya. Angka-angka menari di layar, menggoda, menuntut. Ia mematikan layar. Napasnya berat. Rasa bersalah itu nyata, menekan, tak terbantahkan. Tapi di baliknya, bayang kegagalan juga menganga. Di kamar, saat semua tertidur, Haji Mukhlis membuka ponsel lagi. Ia tidak membalas pesanan. Ia mencari satu nama yang ia catat lama lalu. Alamat yang dulu hanya ia simpan,
untuk jaga-jaga. Mbah Kliwon. Jarinya berhenti sejenak di atas tombol panggil. Dengan rasa bersalah yang belum mereda, ia menekan nomor itu. Keputusan kecil, berisiko, yang membuat dadanya kembali sesak. Nada sambung itu terdengar lebih lama dari yang Haji Mukhlis perkirakan. Setiap detik seperti mengulur rasa bersalah yang belum sempat ia cerna. Ketika suara di seberang akhirnya menyahut, tenang dan datar, Haji Mukhlis merasakan lututnya melemah. "Datanglah besok pagi," kata Mbah Kliwon singkat, "kalau memang kau ingin mengerti." Pagi itu, Haji Mukhlis berangkat sendiri. Ia meninggalkan rumah saat Bu Salma masih terlelap. Rizal tertidur dengan ponsel di genggaman. Tidak ada pamit. Ia tahu, jika menatap mata mereka, langkahnya akan berhenti. Jalan menuju rumah Mbah Kliwon melewati kebun kosong dan sawah yang mengering. Udara lembab, seperti kain yang tak pernah kering sempurna. Rumah Mbah Kliwon masih sama, pendopo kecil, kursi kayu, dan bau tanah basah yang menenangkan sekaligus menekan. Dukun tua itu menyambut tanpa senyum, mempersilakan duduk seolah ini hanya pertemuan biasa. "Kau datang dengan bau penyesalan?" ujar Mbah Kliwon setelah lama diam. "Itu wajar. Tapi penyesalan tidak membatalkan janji." "Aku tidak pernah berjanji," balas Haji Mukhlis cepat. Suaranya serak. "Tidak ada ritual. Tidak ada korban yang disebut." Mbah Kliwon mengangguk pelan. "Itulah mengapa kau terjerat. Janji yang paling kuat adalah yang tidak diucapkan." Kata-kata itu membuat dada Haji Mukhlis sesak. Ia teringat Roni. Teringat amplop duka. Terngiang suara kain yang berbicara malam itu. "Aku ingin berhenti," katanya lirih. "Aku akan kembalikan semuanya. Usaha ini, uangnya." "Pesugihan bukan utang uang," potong Mbah Kliwon. "Ia kebiasaan. Pola. Jalan yang sudah kau lalui berkali-kali. Kau memberi, kau menerima. Sekarang kau ingin mundur tanpa jejak." Haji Mukhlis menunduk. Tangannya gemetar di atas lutut. "Kalau tidak bisa dihentikan, apa yang bisa kulakukan?" Mbah Kliwon menatapnya lama, tatapan yang bukan mengancam, tapi penuh kepastian yang dingin. "Dilunakkan." Kata itu menggema lebih buruk dari kata lanjutkan. "Dilunakkan, bagaimana?" "Dengan pengorbanan lanjutan," jawab Mbah Kliwon tenang. "Bukan darah. Bukan teriakan. Kau sudah tahu bentuknya." Wajah-wajah pekerja melintas di benak Haji Mukhlis. Keputusan-keputusan kecil. Lembur tanpa henti, upah yang ditekan, empati yang dipotong. Nyai lurik yang muncul setiap kali ia memilih dingin. "Berapa?" tanyanya putus asa. "Berapa lagi yang harus kuambil?" "Bukan soal jumlah," kata Mbah Kliwon. "Soal konsistensi. Selama usahamu ingin hidup, sesuatu harus terus melemah." Haji Mukhlis tertawa pendek. Tawa kosong tanpa humor. "Jadi hidupku bukan milikku lagi." "Sejak kau memilih rezeki cepat," jawab Mbah Kliwon, "kendali itu berpindah tangan. Kau hanya mengatur ritme, bukan arah." Kalimat itu mematahkan sisa harapan yang ia genggam. Keputusasaan menyelimuti Haji Mukhlis, bukan sebagai ledakan emosi, melainkan kelelahan total. Ia sadar, apapun pilihannya kini, kerugian tak terelakkan. "Kalau aku menolak melunakkan?" tanyanya. Mbah Kliwon berdiri, berjalan ke rak kain tua di sudut pendopo. Ia menarik selembar batik lusuh, motifnya samar, seperti wajah yang memudar. "Maka yang diambil tidak lagi halus," katanya pelan. "Pesugihan tidak berhenti. Ia menuntut keseimbangan." Haji Mukhlis menutup mata. Ia melihat Bu Salma menangis. Rizal memalingkan wajah. Gudang kosong dengan kain-kain bernapas. "Aku butuh waktu," katanya lemah. "Waktu adalah kemewahan yang sudah kau jual," jawab Mbah Kliwon. "Tapi aku beri 1 malam. Besok, pesananmu akan datang lagi. Lebih besar. Kau tinggal memilih, melunakkan, atau membiarkan ia menagih sendiri."
Di perjalanan pulang, langit Pekalongan mendung. Haji Muhlis merasa tubuhnya ringan, seolah sebagian dirinya tertinggal di pendopo itu. Di rumah, Bu Salma menatapnya penuh tanya. Ia tidak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk kosong. Malam tiba. Gudang kembali berisik oleh gesekan halus. Nyai Lurik tidak menampakkan wujud, namun suaranya hadir, menyelinap di antara serat kain. Janji berjalan, bisik suara itu. Kau lelah, tapi jalan tetap ada. Haji Muhlis duduk di lantai, memeluk kepala. Keputusasaan itu lengkap, tidak ada jalan bersih, tidak ada tangan penolong. Hanya pilihan buruk dan lebih buruk. Ponselnya berbunyi. Pesanan baru masuk, angka yang cukup untuk menyelamatkan usaha beberapa bulan. Ia menatap layar lama. Tangannya bergerak perlahan, membuka pesan, lalu berhenti. Di detik itu, ia tahu, apapun yang ia ketik akan menjerat lebih dalam. Dengan napas berat, ia mengetik satu kalimat singkat, bukan penolakan, bukan penerimaan penuh, sebuah persetujuan setengah hati. Saat pesan terkirim, suara kain terdengar lebih rapat, seolah mendekat. Haji Muhlis menutup mata. Keputusasaan itu tidak lagi berteriak. Ia menetap, tenang dan kejam, menunggu tagihan berikutnya. Persetujuan setengah hati itu tidak membawa kelegaan. Pagi datang seperti hukuman yang tertunda. Haji Muhlis bangun dengan tubuh berat, kepala pening, dan rasa muak pada dirinya sendiri. Angka pesanan semalam masih terbayang, menempel seperti noda yang tak bisa dicuci. Ia tahu, jika ia menunggu, keputusan-keputusan kecil itu akan kembali memerintah hidupnya. Ia berangkat sebelum matahari tinggi. Kali ini bukan untuk memohon atau bertanya. Amarah yang dingin mendorong langkahnya. Amarah pada Mbah Kliwon, pada Nyai Lurik, dan terutama pada dirinya sendiri. Setiap meter jalan menuju pendopo terasa seperti pengakuan dosa yang tak bisa ditarik kembali. Mbah Kliwon sudah menunggu, seolah kedatangan itu bagian dari urutan yang tak terelakkan. Dukun tua itu duduk bersila, matanya tenang, tanpa rasa bersalah. Aku mau jalan keluar, kata Haji Muhlis tanpa basa-basi. Suaranya tegas, meski dadanya bergetar. Bukan pelunakan. Bukan penundaan. Mbah Kliwon menghela napas pelan. Kau masih mencari pintu darurat di rumah yang kau bangun sendiri. Kalau memang tidak ada, desak Haji Muhlis, katakan dengan jujur. Keheningan jatuh. Udara di pendopo terasa mengental. Mbah Kliwon berdiri, melangkah ke tengah ruangan. Jalan keluar selalu ada, katanya akhirnya. Tapi jarang yang mau melaluinya. Sebelum Haji Muhlis sempat bertanya, kain-kain tua di sudut pendopo bergerak. Bukan berdesir halus, melainkan terangkat perlahan, seolah ada tubuh di baliknya. Udara menjadi dingin. Bau lembab itu berubah tajam. Nyai Lurik menampakkan wujud penuh untuk pertama kalinya. Ia bukan monster. Tidak bertaring, tidak bercakar. Sosoknya menyerupai perempuan berbalut batik basah, wajahnya tenang, terlalu tenang. Ketika ia melangkah ke cahaya, Haji Muhlis terhuyung. Wajah itu, wajahnya sendiri. Garis rahang, kerutan dahi, mata yang dulu penuh keyakinan dan kini kosong. Apa ini? Bisik Haji Muhlis, suaranya hampir hilang. Nyai Lurik menatapnya dengan mata yang sama persis. Cermin, katanya, suara itu keluar dari kain dan dari dalam kepalanya sekaligus. Kau ingin menyalahkan luar, padahal yang kau beri makan adalah ini. Haji Muhlis memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Sosok itu tetap di sana, tidak menyerang, tidak mendekat, hanya menunggu. Setiap tarikan napas membuat batik di tubuhnya meneteskan air, seperti keringat rasa bersalah. Kau menyebut kami kutukan, lanjut Nyai Lurik. Padahal kami lahir dari keputusanmu. Mbah Kliwon berdiri di samping, tidak ikut campur. Perannya selesai, yang tersisa adalah konfrontasi yang tidak bisa diwakilkan. Haji Muhlis merasa lututnya melemah. Ia teringat awal semuanya.
gengsi, iri, penyangkalan. Setiap langkah kecil yang ia anggap rasional kini berdiri di depannya sebagai sosok utuh. "Kalau aku berhenti memilih seperti ini," katanya lirih, menatap pantulan dirinya, "kau akan pergi." Nyai Lurik tersenyum tipis. "Kami tidak pergi. Kami menunggu. Selama pilihanmu sama, kami ada." Kesadaran itu menghantam lebih keras dari ketakutan manapun. Musuhnya bukan makhluk gaib, bukan dukun, melainkan bagian dirinya yang terus mencari pembenaran. Horor itu tidak lagi di gudang atau kain, melainkan menetap di dadanya. "Apa jalannya?" tanya Haji Muhlis pada Mbah Kliwon, suara parau. Dukun tua itu menatapnya dengan ekspresi yang untuk pertama kalinya menyerupai iba. "Berhenti memberi makan," katanya. "Terima akibatnya. Usahamu mungkin runtuh. Nama baikmu mungkin hilang, tapi kendali kembali ke tanganmu." Haji Muhlis menelan ludah. Harga itu terasa mustahil. Ia memandang Nyai Lurik lagi, pantulan yang tidak mengancam, namun menuntut kejujuran. "Kalau aku gagal?" tanyanya. "Gagal adalah bagian dari jalan," jawab Mbah Kliwon. "Yang tidak ada jalan adalah penyangkalan." Nyai Lurik mundur selangkah. Sosok itu mulai memudar, menyatu kembali dengan kain. "Kami akan melihat," bisiknya. "Pilihanmu berikutnya." Pendopo kembali sunyi. Haji Muhlis berdiri terpaku, keringat dingin membasahi punggung. Kesadaran itu lengkap dan menyakitkan. Ia telah lama menyerahkan kendali, tapi masih ada kesempatan untuk merebutnya kembali, dengan harga yang tidak ia tahu sanggup ia bayar. Di luar, ponselnya bergetar. Pesan dari kantor, tenggat mendesak, pekerja menunggu keputusan lembur. Haji Muhlis memandang layar lama. Inilah ujian pertama setelah kesadaran itu. Ia menarik napas dalam-dalam, jemarinya melayang di atas tombol balas. Dengan hati berdebar, ia mengetik satu keputusan kecil, berisiko, yang akan menentukan apakah cermin itu akan kembali menatapnya, atau mulai retak. Keputusan kecil yang ia ketik kemarin tidak memberi rasa lega. Ia hanya mengganti jenis sesak di dada. Pagi itu, Haji Muhlis berdiri di depan gudang dengan mata cekung dan tangan gemetar. Bau lembab masih ada, tapi tidak lagi menakutkan, justru memalukan. Seperti bekas perbuatan yang menolak hilang. Ia memanggil semua mandor. Sardi berdiri paling depan, wajahnya ragu. Beberapa karyawan lain berkerumun di belakang, berbisik. Nama Haji Muhlis masih besar, tapi bisik-bisik tentang kematian Roni dan pesanan yang aneh sudah menyusup. "Ada keputusan," kata Haji Muhlis singkat. Suaranya serak, namun tegas. "Semua produksi motif lurik Tirta dihentikan." Desis kecil terdengar. Sardi mengangkat kepala. "Pak, itu yang paling laku." "Dihentikan?" ulangnya. Ia tidak menjelaskan. Ia tahu, setiap penjelasan akan terdengar seperti alasan. Di sudut gudang, gulungan kain itu tergantung, lebih gelap dari yang lain. Nyai Lurik tidak menampakkan wujud, tetapi Haji Muhlis merasakan tatapan. Ia melangkah mendekat, menyentuh kain basah itu. Dingin. Lalu, dengan gerakan yang terasa seperti mengiris dirinya sendiri, ia menariknya turun. "Apa yang Bapak lakukan?" tanya Sardi, panik. "Menutup pintu," jawab Haji Muhlis. Ia menyuruh semua orang keluar. Pintu gudang ditutup. Sunyi menelan ruang. Haji Muhlis berdiri sendiri dengan tumpukan kain motif pesugihan. Tangannya mengambil korek api. Detik itu memanjang. Kenangan, rasa bersalah, dan ketakutan berkelindan. "Ini pilihanku," bisiknya, entah pada siapa. Api menyala kecil, lalu menjilat kain. Bau anyir berubah jadi hangus. Kain-kain itu seakan bergerak, mengerut, seolah bernapas terakhir. Suara gesekan terdengar, lemah, tertahan. "Tidak perlu sejauh ini," bisik Nyai Lurik, nyaris seperti angin. "Kami bisa hidup berdampingan."
Haji Muhlis menutup mata. Tidak lagi. Api membesar. Batik itu terbakar, motifnya retak, wajah-wajah samar memudar. Ketika pintu gudang dibuka kembali, asap mengepul keluar. Orang-orang mundur. Beberapa menatapnya dengan ngeri, yang lain dengan marah. Di kantor, keputusan berikutnya lebih menyakitkan. Kontrak besar dibatalkan satu persatu. Telepon berdering tanpa henti. Nada suara di seberang berubah, dari merayu menjadi mengancam, lalu menghina. "Kau gila?" kata seorang pembeli lama. "Kau bunuh bisnismu sendiri." "Ya," jawab Haji Muhlis pelan. "Aku tahu." Ia menandatangani pembatalan dengan tangan gemetar. Setiap tanda tangan seperti memotong urat penghidupan. Angka-angka di layar menyusut, lalu menghilang. Bu Salma duduk di seberang meja, wajahnya pucat. Ia tidak menghentikan suaminya. Air matanya jatuh diam-diam. Sore itu, kabar menyebar cepat. Tetangga yang dulu ramah kini memandang dengan jarak. Di pasar, orang-orang berbisik. Ada yang menyebutnya bangkrut, ada yang menyebutnya terkutuk. Stigma menempel lebih lengket dari bau gudang. Malam datang dengan dingin yang tidak wajar. Di rumah, lampu redup. Rizal pulang membawa wajah tegang. Orang-orang bilang bapak kerasukan. Katanya, ada juga yang bilang ini sandiwara. Haji Muhlis mengangguk. Biarkan. Di gudang yang kini kosong, Nyai Lurik muncul samar, tidak lagi utuh. Wujudnya berbayang, batiknya kering di beberapa bagian. Tatapannya tidak menuntut, hanya mengamati. "Kau melemah," kata Haji Muhlis, "bukan dengan kemenangan, melainkan kelelahan." "Bukan aku," jawab suara itu lirih. "Kebiasaanmu yang berubah." Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding. Kehilangan itu nyata. Usaha hancur, tabungan menipis, nama baik retak. Namun di tengah reruntuhan itu, ada ruang kosong yang belum pernah ia rasakan, sunyi tanpa dorongan. "Pergilah," ucapnya pelan. Nyai Lurik tidak menjawab. Sosoknya memudar, menyisakan dingin yang tipis. Tidak sepenuhnya pergi. Tidak sepenuhnya tinggal. Keesokan harinya, Haji Muhlis menjual mesin-mesin. Uang yang terkumpul tidak banyak. Ia membayar pesangon seadanya. Beberapa karyawan menunduk, ada yang menangis, ada yang memaki. Ia menerima semuanya tanpa membela diri. Sore menjelang, ia duduk di beranda rumah. Bu Salma menyuguhkan teh pahit. Mereka minum dalam diam. Kemiskinan bukan lagi ancaman, ia sudah mengetuk pintu. Ponsel Haji Muhlis bergetar. Pesan masuk, bukan dari pembeli besar, melainkan tawaran kecil. Kerja borongan, upah rendah, tanpa nama besar. Tangannya berhenti di atas layar. Keputusan kecil kembali menunggu, bukan tentang uang besar, melainkan tentang apakah ia akan bertahan dengan cara yang jujur atau mencari celah baru. Di kejauhan, angin membawa bau lembab yang samar. Haji Muhlis menarik napas dalam-dalam, menatap layar, dan membiarkan detik-detik berjalan sebelum memilih. Keputusan kecil di beranda tempo hari berujung pada hidup yang mengecil dan jujur. Haji Muhlis menerima kerja borongan itu. Upahnya pas-pasan, tanpa nama, tanpa papan pesanan. Pagi-pagi ia berangkat dengan sepeda tua, pulang sebelum senja. Gudang yang dulu penuh kini kosong, pintunya dibiarkan terbuka agar bau lembab tak mengendap. Rumah mereka lebih sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang menekan. Bu Salma mulai tersenyum lagi, meski pelan. Ia menata dapur kecil, menawar sayur di pasar dengan cermat. Rizal kembali fokus mencari kerja, tak lagi menghindari ayahnya. Mereka tidak banyak bicara tentang masa lalu, tidak perlu. Luka yang disepakati untuk tidak digaruk tetap terasa, tapi berhenti berdarah. Suatu siang, Haji Muhlis diminta mengantar kain pesanan kecil ke pasar batik. Ia mengangguk, menenteng bungkusan sederhana. Di pasar, hiruk-pikuk menyambutnya seperti dulu, hanya saja kini ia berdiri di pinggir.
Tidak ada yang menepuk bahunya dengan hormat. Sebagian orang pura-pura tak melihat, sebagian lain menatap sekilas dengan rasa ingin tahu yang tertahan. "Pak Muhlis?" Suara itu memanggil. Sardi berdiri beberapa langkah darinya. Mandor lama itu kini bekerja serabutan, wajahnya lebih tirus. Tatapannya tidak menyalahkan, hanya lelah. "Kerja lagi?" tanya Sardi. "Pelan-pelan," jawab Haji Muhlis. "Yang penting bersih." Sardi mengangguk. "Itu sudah cukup, Pak." Percakapan singkat itu menutup sesuatu di dada Haji Muhlis, seperti simpul yang lama tertahan. Ia melanjutkan langkah. Di salah satu kios, selembar batik tergantung, motif lama, bukan lurik Tirta, tapi cukup dekat untuk menipu ingatan. Warnanya kusam, seratnya tampak lembab meski matahari terik. Haji Muhlis berhenti. Napasnya tertahan. Bau itu datang pelan, lembab, anyir tipis. Bukan kuat, tapi cukup untuk mengingatkan. Lalu gesekan halus terdengar, seperti kain disentuh kuku yang ragu. Ia menutup mata sejenak. Di balik kelopak, bayangan Nyai Lurik tidak muncul utuh, tidak lagi. Hanya kilasan, tatapan yang pernah menjadi cermin. "Pak?" Pemilik kios menoleh. "Mau lihat?" Haji Muhlis menggeleng. "Tidak." Ia melangkah pergi, lebih cepat. Di luar pasar, ia berhenti, menempelkan telapak tangan ke dada. Detaknya cepat, lalu pelan kembali. Ia tidak lari. Ia tidak menawar. Ia memilih pergi. Keputusan kecil, bersih. Malamnya, di rumah, Bu Salma menaruh teh pahit di meja. "Tadi kamu pucat," katanya lembut. "Ada kain?" jawab Haji Muhlis jujur. "Bau lama." Bu Salma mengangguk. "Kamu masih mendengarnya?" "Kadang," katanya. "Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Rizal masuk, membawa kabar diterima magang. Senyum kecil menyebar, sederhana, nyata. Haji Muhlis merasakan sesuatu menghangat, bukan euforia, melainkan cukup. Beberapa hari kemudian, ia membersihkan gudang. Debu disapu, paku dicabut. Di sudut, ia menemukan potongan kain kecil, sisa yang luput dari api dulu. Motifnya tidak utuh, warnanya pudar. Haji Muhlis memegangnya. Bau lembab menyelinap, gesekan halus menyapa telinga. "Kami tidak pergi," bisik yang nyaris tidak bersuara, lebih seperti ingatan daripada makhluk. "Kami ditinggalkan." Haji Muhlis menelan ludah. Ia tidak marah. Ia tidak memohon. "Aku tahu," katanya pelan, "dan aku akan terus meninggalkan." Ia membawa potongan kain itu keluar. Tidak dibakar. Tidak disimpan. Ia membungkusnya rapi, lalu menguburnya di tanah belakang, dalam, tanpa tanda. Bukan untuk menghapus, melainkan untuk mengingat di tempat yang tepat. Minggu berlalu. Hidup tetap sempit. Ada hari-hari ketika uang kurang, ketika stigma kembali lewat bisik tetangga. Ada malam-malam ketika bau lembab menyelinap dalam mimpi, gesekan halus membangunkan. Setiap kali itu terjadi, Haji Muhlis duduk, menarik napas, dan memilih lagi, tidak menelepon, tidak mencari celah. Suatu sore, ia menerima pesanan kecil dari kios baru. Upah rendah, tenggat wajar. Ia membaca 2 kali, lalu membalas singkat, "Siap." Dengan syarat jam kerja manusiawi. Tidak ada angka besar. Tidak ada janji sunyi. Hanya kerja. Ketika ia mengirim pesan itu, angin berembus membawa bau tanah basah, bukan anyir. Gudang kosong bergema lembut, seperti bangunan yang akhirnya bisa bernapas. Haji Muhlis berdiri di ambang pintu, memandang kain polos yang akan ia kerjakan. Sesaat, ia mendengar gesekan halus itu lagi, seperti peringatan yang tidak berniat menyerang. Ia mengangguk kecil, menerima keberadaannya sebagai bekas. Dosa tidak pernah benar-benar hilang. Ia ditinggalkan dan ditanggung. Dengan tangan yang kini ringan, Haji Muhlis melangkah masuk,
menutup pintu gudang tanpa mengunci, memilih hidup yang kecil dan jujur, sambil tahu setiap pilihan bersih adalah kemenangan yang harus diulang hari demi hari. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dukunganmu membuat kisah-kisah gelap ini terus hidup dan terus mengingatkan